Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senetani, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Nah, hari ini saya sedang berada di lahan bunga kol Wirotama yang kemarin sempat kami ambil videonya di penanaman dan di 27 hari setelah tanam, dan video kemarin juga kita sudah bertanya-tanya langsung nih ke petani yang merawat lahan ini, bagaimana sih perawatan yang sejauh ini dilakukan. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan tanaman bunga kolnya. Ini sudah 43 hari setelah tanam ya, dan nanti kita akan lihat secara langsung bagaimana sih pertumbuhan bunga kol Wirotama yang ditanam di musim penghujan dengan intensitas hujan yang sudah cukup tinggi. Hujannya sudah setiap hari turun. Nah, dan tentunya kita juga akan melihat bagaimana perawatan yang dilakukan untuk 43 hari setelah tanam ini. Sebenarnya ini untuk pengocorannya ini sudah tidak dilakukan pengocoran lagi ya. Jadi terakhir ini sekitar 2 minggu yang lalu, dan sampai sekarang ini hanya dilakukan penyepraian, tentunya untuk memaksimalkan pertumbuhan dan juga untuk mengantisipasi serangan hama ataupun penyakit yang ada di lahan ini. Nah, jadi untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih perkembangan tanamannya dan juga perawatan yang dilakukan kali ini, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senetani, kalau di video sebelumnya ini kita sudah membahas tentang perawatan bunga kol Wirotama sampai 27 hari setelah tanam, dan kita kemarin sudah tanya-tanya langsung ya ke petani yang merawat lahan ini. Dan kali ini kita akan lihat nih apa saja sih yang digunakan untuk penyepraian di 43 hari setelah tanam. Nah, sebenarnya untuk usia dari bunga kol Wirotama di sini ini memang sudah 43 hari setelah tanam ya, tapi memang pertumbuhannya di sini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan penanaman di musim kemarau, karena tentunya karena intensitas hujannya cukup tinggi, kemudian hujan setiap hari turun, kemudian karena intensitas cahaya mataharinya juga tentunya lebih minim. Nah, ini berpengaruh terhadap waktu panennya juga. Jadi ini sekarang yang seharusnya 43 hari setelah tanam ini sudah panen, tapi ukurannya belum terlalu maksimal karena faktor-faktor tadi. Nah, kali ini kita masih melakukan penyepraian, dan untuk penyepraiannya ini, untuk pestisidanya kami gunakan bakterisida Agrep di sini untuk antisipasi serangan jamur dan juga bakterinya. Nah, untuk Agrep ini kami gunakan dosis 2 sendok untuk 1 tangki 16 liter. Karena di musim hujan tentunya serangan jamur dan juga bakteri ini bisa sangat tinggi ya, jadi perlu sekali untuk mengantisipasinya. Nah, sahabat Senetani bisa kok menggunakan fungisida kontak lain kalau misal untuk mengantisipasi serangan jamurnya sebelum adanya serangan. Bisa menggunakan bahan aktif yang sifatnya kontak seperti mancozeb atau chlorothalonil dan bahan aktif yang lain untuk melindungi permukaan tanaman bunga kolnya ini, karena intensitas hujannya sangat tinggi, supaya tanaman kita ini terhindar dari serangan jamur dan juga bakteri. Nah, kemudian yang kedua, ini kami gunakan insektisida untuk ulat, karena tentunya budidaya bunga kol ini tidak pernah lepas ya dari serangan ulat. Ulat ini sangat suka dengan tipe tanaman yang berdaun lebar seperti bunga kol ini, dan itu juga bisa berbahaya untuk perkembangan bunganya tentunya. Jadi antisipasi serangan ulat ini harus dilakukan. Nah, kali ini kita menggunakan insektisida MCAP. Ini bahan aktifnya emamectin benzoat dan indoxacarb. Ini bagus sekali ya untuk mengatasi serangan ulat, terutama pada tanaman yang berdaun lebar. Ini biasanya digunakan oleh para petani yang menanam kubis, bunga kol, dan tanaman-tanaman lain yang daunnya lebar. Nah, ini kami gunakan dosis 2 sendok untuk 16 liter air. Nah, kemudian yang ketiga, kami gunakan pupuk buah kalinet untuk memaksimalkan pembentukan bunga kolnya. Jadi supaya lebih berbobot, kemudian lebih padat, dan untuk memberikan hasil
pembentukan bunga yang lebih maksimal. Ini dosisnya kami gunakan 2 tutup botol. 1 tutup botol Kalinet ini kurang lebih sekitar 14 ml ya sahabat senang tani, jadi bisa gunakan 2 tutup untuk 16 liter air. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan perekat, karena musim hujan kalau tanpa perekat ini bisa berisiko ya, efektivitas pestisida ataupun nutrisi yang kita aplikasikan ini bisa menurun kalau terkena air hujan. Jadi lebih baik kita tambahkan perekat untuk meningkatkan efektivitasnya supaya daya rekatnya lebih tinggi, kemudian bisa efektif dari apa yang sudah kita aplikasikan. Perekatnya ini kita pakai 2 sendok juga. Apalagi kalau di tanaman bunga kol ya, daunnya ini cenderung lebih sulit untuk ditembus air. Jadi airnya sulit untuk rata karena ada semacam lilin yang melapisi permukaan daunnya. Jadi memang untuk budidaya tanaman bunga kol ini penyepraiannya wajib menggunakan perekat. Dan kalau biasanya perekat ini hanya menggunakan dosis 1 sendok, tapi kalau untuk tanaman seperti bunga kol yang terlapisi lilin seperti ini, kita bisa menambahkan dosisnya menjadi 2 sendok makan. Nah, ini sudah tercampur semuanya. Kita akan langsung melakukan penyepraian. Nanti akan dibantu oleh Pak Umam yang biasa merawat bunga kol di sini. Oke, sahabat senang tani, jadi seperti ini kondisi tanaman bunga kol wirotama yang ditanam di musim penghujan. Ini setelah tanam seminggu berturut-turut langsung hujan, dan sampai saat ini juga curah hujannya cukup tinggi, dan kemarin ini baru tidak hujan sekitar 2 hari, bahkan kemarin sore ini sudah hujan lagi ya. Jadi bisa dibilang untuk kondisi cuaca akhir-akhir ini memang sangat ekstrim dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, bisa dibilang untuk pertumbuhan tanaman bunga kol wirotama di lahan ini, kalau dibandingkan dengan varietas lain, ini jauh lebih baik. Jadi kondisi tanamannya memang pertumbuhannya cukup maksimal ya, di 43 hari setelah tanam. Memang sebenarnya sudah waktunya panen, tapi karena intensitas cahaya mataharinya juga lebih minim, jadi tentunya berpengaruh terhadap waktu panennya juga. Jadi di 43 hari setelah tanam ini belum bisa dipanen karena ukurannya yang belum maksimal. Walaupun pertumbuhan tanamannya ini masih aman, kemudian dari serangan penyakitnya pun bisa dibilang masih sangat aman dari serangan jamur ataupun bakteri. Dari busuk bunga, busuk buah ini juga sangat minim, dan untuk perawatan yang dilakukan sejauh ini pun juga bisa dibilang sangat sederhana ya. Di 43 hari setelah tanam sampai sekarang ini untuk pengocorannya baru dilakukan 5 kali, kemudian penyepraian dilakukan hari ini ke-8 kalinya. Jadi cukup hemat, kemudian tidak terlalu kompleks untuk penggunaan nutrisi dan juga pestisidanya. Nah, dengan perawatan yang cukup sederhana seperti itu, untuk pertumbuhan sampai sejauh ini memang bisa dibilang cukup maksimal, dan kita akan lihat ke bagian bedengan yang lain seperti apa sih kondisinya. Sebenarnya untuk pertumbuhan sejauh ini memang cukup seragam ya, bisa dilihat. Walaupun ada beberapa tanaman yang kurang maksimal pertumbuhannya, ini tentunya juga karena faktor cuaca yang sangat ekstrim juga. Kemudian untuk pembentukan bunganya bisa dibilang mayoritas ini sudah jadi semua, dan
untuk panennya mungkin ini sekitar seminggu lagi ini sudah bisa dipanen. Yuk kita lihat ke bedengan yang lain. Nah, sahabat senang tani, untuk musim yang sangat ekstrim seperti ini, tentunya budidaya tanaman bunga kol ini tidak lepas dari kendala serangan jamur dan juga bakteri. Nah, salah satu kendala yang sering dialami oleh para petani bunga kol ini seperti ini. Ini busuk ya. Ini karena serangan kombinasi jamur dan juga bakteri. Jadi awalnya bunganya ini busuk, kemudian lama-lama dia pecah dan tanamannya pun ikut membusuk seperti ini. Nah, untuk di lahan ini sendiri yang mengalami kendala seperti ini baru satu tanaman ini. Kalau dibandingkan dengan varietas lain, apalagi di daerah sini, ini kata Pak Umam juga mayoritas bahkan pertumbuhannya ini pada gagal ya, tidak maksimal pertumbuhannya. Nah, kalau di sini bisa dibilang kalau dibandingkan dengan varietas lain memang lebih bagus, dan untuk kendala serangan jamurnya juga sangat minim. Ini dari sekitar 5.000 tanaman hanya ada satu tanaman yang busuk seperti ini. Dan bisa dilihat ya sahabat senang tani, untuk serangan hama terutama ulat, biasanya kan kalau di budidaya tanaman bunga kol ini kan serangan ulatnya sangat tinggi ya. Nah, kali ini di lahan ini memang serangan ulatnya bisa dibilang bisa terkendali, karena dari awal ini kami sudah menggunakan insektisida untuk ulat, dan di penyepraian kali ini pun kami masih menggunakan M-Cap untuk mengatasi serangan ulatnya. Jadi bisa dilihat serangan ulatnya tidak ada, ini daunnya masih mulus-mulus, kemudian pembentukan bunganya juga aman dari serangan ulat. Ya sahabat senang tani, kali ini saya akan mencoba untuk menyemprot, karena saya sebenarnya bisa nyemprot ya, jangan meng-underestimate saya, kecil-kecil gini bisa nyemprot sebenarnya, asalkan isinya sudah 10 liter. Jadi karena tadi 16 liter tadi sudah habis separuh oleh Pak Umam, kali ini saya semprot sisanya saja. Oke, jadi itu ya sahabat senang tani yang dilakukan di perawatan di 43 hari setelah tanam bunga kol wirotama. Tadi kami penyepraiannya menggunakan bakterisida agrep, kemudian insektisidanya kami pakai M-Cap untuk ulat, dan tidak lupa kami pakai Kalinet untuk memaksimalkan pembentukan bunganya supaya lebih berbobot. Dan tentunya yang wajib untuk penyepraian bunga kol adalah penggunaan perekat, jadi kami gunakan loader. Dan sejauh ini seperti inilah kondisi tanaman kami. Nanti kalau sudah panen insya Allah akan kami ambil video lagi, kita akan lihat bareng-bareng seperti apa pembentukan bunga dari bunga kol wirotama ini yang ditanam di musim penghujan dengan cuaca yang sangat ekstrim. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.